Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ikhwa fillah rahimakumullah. Kali ini materi yang akan dibahas dalam pengajian berkenaan dengan ilmullah wa iradatullah la yujbirani al-abda alal qiyami bil amal. Ilmu dan iradatnya Allah tidak memaksa manusia untuk berbuat, untuk melakukan satu tindak perbuatan. Baik, penjabarannya seperti ini. Amma ilmullahi ta'ala fa innahu la yujbiru al-abda 'alal qiyam bil amal. Adapun ilmu Allah Ta'ala itu tidak memaksa manusia untuk melakukan satu perbuatan. Li'anna Allah alima annahu sayakunu bil amali mukhtaran, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bahwa seorang hamba akan melakukan perbuatan secara sukarela. Walam yakun qiyamuhu bil amali binaan alal ilmi. Apa yang dilakukan oleh manusia tidak boleh didasarkan kepada adanya ilmu Allah yang di satu sisi wajib diimani. Balkan al ilmu al azali annahu sayaqumu bil amal. Yang ada adalah bahwa ilmu Allah yang maha ajali, yang tidak ada permulaannya, itu mengetahui bahwasanya si hamba, si fulan itu akan melakukan satu perbuatan. Walaisatil kitabatu fil lauhil mahfuz illa ta'biran an ihatati ilmillah bikulli syai'in. Apa yang telah tercatat di lauh mahfuz itu tidak lain adalah dalam rangka mengibaratkan, mengkomunikasikan kepada kita tentang betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala sesuatu, yaitu ilmu ya. Sekarang wa amma iradatullahi ta'ala fa innaha kadzalik la tujbiru al-abda 'alal amal. Demikian juga iradat Allah, kehendak Allah tidak memaksa hamba untuk melakukan satu perbuatan. Bal hiya atiyatun min haitsu innahu la yaqau fi mulkihi illa ma yurid. Pengertian yang sebenarnya adalah bahwa di alam jagat raya ini, di makhluk ini, tidak akan ada sesuatu yang terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Maksudnya ayla yaqau syai'un fil wujudi jabran anhu. Artinya segala sesuatu terjadi bukan karena dipaksa oleh Allah, melainkan karena dikehendaki oleh Allah. Fa idza amila al-'abdu 'amalan wa lam yamna'hu Allah minhu wa lam yurgimhu 'alaihi bal tarakahu yaf'alu mukhtaran. Penjelasannya adalah ketika seorang hamba melakukan sesuatu, kemudian Allah tidak menghalanginya, membiarkannya, maka si hamba itu akan melakukannya dengan sukarela. Karena fi'luhu hadza bi iradatillahi ta'ala la jabran anhu. Perbuatannya yang demikian itu dari hamba adalah karena kehendak Allah, bukan karena dipaksa oleh Allah, karena si hamba melakukannya sekali lagi dengan sukarela. Wa kana fi'lul abdi nafsihi bi ikhtiyarih.
perbuatan si hamba murni karena pilihannya si hamba itu sendiri. Wa kanatil iradat ghairu mujbiratin alal amali. Adapun iradatnya Allah sama sekali tidak memaksa. Ihwafillah rahimakumullah, hadhihi mas'alatul qada'i wal qadar. Ini adalah masalah qada dan qadar ya. Wa hiya tahmilu al-insan ala fi'lil khair. Mengimani qada qadar mestinya mendorong manusia untuk gairah ya, melakukan kebaikan, wajtinabis syarr, dan menjauhi segala keburukan. Hina ya'lamu anna Allaha muraqibuhu wa muhasibuhu, karena dia tahu Allah senantiasa mengawasinya dan akan menghisabnya. Wa annahu ja'ala lahu ikhtiyarul fi'li wat tarki, karena dia tak sadar Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadanya kemampuan untuk memilih perbuatan baik atau buruk, halal atau haram ya tentunya. Wa annahu illam yuhsin isti'mal ikhtiyaril af'al kana al-wailu lahu al-'adzabus syadidu alaih. Kalau si hamba tidak betul-betul menggunakan potensi yang Allah berikan berupa kemampuan untuk memilih, tidak dia gunakan, maka celakalah dia. Walidzalika najidu al-mu'min as-sadiqa al-mudrika li haqiqatil qada'i wal qadar al-arifa haqiqata ma wahibahullah min ni'matil aqli wal ikhtiyar, najiduhu syadidal muraqabati lillah. Oleh karenanya apabila kita mendapati seorang mukmin yang telah paham tentang hakikat qada dan qadar, sekaligus juga mengakui tentang kebesaran karunia Allah berupa akal yang karenanya mampu memilah, mampu memilih, niscaya orang tersebut akan menjadi seseorang yang syadidal muraqabati lillah, dalam kehidupannya selalu hati-hati karena merasa diawasi Allah. Syadidal khaufi minallah, akan hati-hati banget. Kenapa? Karena dia merasa takut kepada Allah. Ya'malu lil qiyam bil awamir al ilahiyah wal ijtinabin nawahi. Dia akan selalu beraktivitas dengan kategori melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Khaufan min azabillah wa ta'man fi jannatihi wa hubban fi iktisabi ma huwa akbaru min dhalik, ala wa huwa ridwanullahi subhanahu wa ta'ala. Karena takut kepada Allah, mengharap surganya Allah, dan menginginkan untuk mendapat sesuatu yang lebih besar dari semua itu, yakni ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Dengan demikian maka kesimpulannya adalah seperti ini. Ketika membahas qada dan qadar, ikhwah fillah rahimakumullah, kembalikan kepada terfokus kepada kesadaran bahwa kita ini diberikan akal oleh Allah ya, kemampuan untuk memilih. Sudah begitu Allah memberikan karunia berupa kitab suci yang memandu kita, Al-Quran namanya, mengutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan isi Al-Quran secara detail, secara rinci. Maka dengan itu kemudian ketika kita menghadapi apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat, pilihannya adalah apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini perintah, apakah ini dilarang. Bukan masalah begini, di depan kita ada halal dan haram ya, kemudian kita akan melakukannya, lantas kita yang bahas adalah ilmu Allah, yang kita bahas kudratnya Allah, yang kita bahas kemudian Lauh Mahfud, kemudian akhirnya bisa terjebak dalam perbuatan yang haram, kemudian membenarkan bahwa ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sekian dan demikian ikhwah fillah rahimakumullah.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.